untuk menyatakan berhenti. Cepet ya dari putus asa sampai semangat itu cuma berapa menit. Termotivasi lagi ya habis itu. Iya, karena di kereta yang jalannya cepet ini tuh gue ngerasa gue justru diem, stuck. Padahal nih kereta tuh cepet nih jalannya, tapi gue ngerasa anjir gue stuck banget lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang fresh ya dari dunia musik Indonesia. Ada nih salah satu teman gue, dia salah satu sosok musisi muda yang lagi banyak dibicarain juga karena pas banget tahun ini dia ngeluarin lagu barunya juga gitu kan. Setelah beberapa tahun dia kemarin hiatus, akhirnya dia ngeluarin lagu baru nih di tahun ini. Nah, pasti teman-teman udah banyak yang tahu ya namanya Aya atau Alia Putri, dan tapi lebih dikenalnya dengan Aya. Nah, jujur nih ya, musiknya Aya itu dia jenis musiknya tuh khas ya, dan tiap lagunya tuh punya cerita gitu yang bikin kita mikir atau mungkin ngerasanya relate banget sama lagu-lagunya Aya. Nah, bareng Aya kita bakal ngobrol santai soal proses di balik lagunya, inspirasinya itu seperti apa, dan mungkin bagaimana ya Aya menuangkan emosinya ke dalam nada-nada di dalam lagu ya. Nah, di sini udah ada Aya nih di studio kami. Halo Aya. Halo. Hai, Halo. terima kasih ya Aya udah mau join sama podcast kita hari ini. Sama-sama, dengan senang hati. Oke, Aya. Nah, Aya, sebelum ngobrol lebih jauh nih, kalau misalkan gue tarik ke belakang gitu ya, gue mau tahu awalnya gimana sih lo bisa tertarik sama dunia musik gitu, dan akhirnya bisa produksi musik sendiri. Oke. Kalau dari awal banget itu karena di rumah pun gue nyokap bokap tuh setiap pagi itu pasti setel lagu di speaker gede di rumah. Jadi kayak nggak sumpah. Iya, oke. Nggak pernah, rumah tuh nggak pernah diem gitu. Pasti ada lagu, kayak ada background songnya gitu. Okay. Tapi lagu-lagu mereka ya, bukan lagu-lagu kita zaman kita. Jadi kayak oh ya enak. Terus kayak bokap gue juga basis gitaris, ngeband juga dia. Terus udah sih tertarik ya karena di rumah ada gitar, ada alat musik, minta ajarin. Terus kita kan pasti suka sama musisi pada zaman kita. Misalnya gue suka dulu sama One Direction, Justin Bieber. Itu SMP kan, jadi kayak gue suka lagunya, kalau gue nyanyiin gimana ya? Karena gue juga nggak tahu kalau gue bisa nyanyi gitu. Gue cuman ngerasa kayaknya gue nggak fales deh. Maksudnya ya udah gue singalong, gue menikmati, gue bernyanyi dan menikmati aja gitu. Terus orang-orang terdekat gue ngeh kalau kayak lu bisa deh gitu. Ya udah pakai cara lu aja gitu. Karena gue bukan yang nyanyi dengan vibra, dengan menggelegar gitu. Ya udah gue nyanyi tapi gue rasa tuh lagunya gitu. Jadi kayak kalau lu nyanyiin tuh nyampe gitu lagunya. Lagu orang ya, bukan lagu gue. Jadi dengan berani gue cover lagu orang lah. Itu pas gue beraninya tuh SMA. Padahal gue tertarik tuh dari gue SMP tuh cuman paling tampil di sekolah yang kayak gitu tuh gue udah tuh sekolah. Pidato gue juga itu kan belajar berani depan orang. Betul. Kan. Dan ternyata karena itu gue jadi pede depan kamera. Gue nggak awkward. Gue ya udah gue pede aja gitu. Jadi kayak gue rekam diri gue pakai HP sampai akhirnya gue punya kamera. Ya udah ternyata antusias orang tuh lagi cover ini dong, cover ini kan seneng ya. Apalagi itu tahun berapa tuh Ay? Itu 2019. Itu pas lo awal cover atau pas awal lo cover udah ada YouTube ya? Ya gue kan kita semua punya akun YouTube kan. Lu pasti juga punya dong. Oh iya tentu ya kan? Maksudnya pas lo tayangin itu 2019. Iya 2019 18-19 itu. Itu kuliah kita kan.
Iya, Ya, betul. zaman-zaman kuliah tuh. Ya udah, gue cuman di belakang di nggak tampil di depan orang aja, gue di kamar rekam, banyak request, terus feedbacknya ya kan tervalidasi akhirnya, oh ternyata suara gue beneran enak ya, gitu. Walaupun nggak menggelegar seperti penyanyi-penyanyi Indonesian Idol gitu. Iya. Ya udah. Ya lo punya ciri khas lo sendiri lah. Iya, jadi gue pertahankan, ya udah. Gue bisanya kayak gini. Nyanyi gue kayak gini. Oke, mungkin gue nggak kuat untuk seperti ABC, cuman ya udah gue bisanya kayak gini dan ini cara gue aja nyanyinya gitu. Nah, kalau pas saat itu ya, pas lo awal-awal itu respon keluarga sama teman-teman gimana? Maksudnya keluarga lo oke, kan mereka pasti tahu nih lo punya bakat ini, tapi maksudnya di awal tuh kayak ngedukung atau kayaknya harus banyak pertimbangan dulu deh kalau lo mau ngerti. bisnis gitu. Bisnis apa? Bisnis ke arah yang lebih akhirnya lo bikin lagu. Gue nggak pernah makanya gue alhamdulillahnya orang tua gue tuh nggak pernah nuntut gue harus jadi apa. Jadi ya udah, tanggung jawab sama pilihannya aja gitu. Kalau emang kamu suka di sini, karena emang dari dulu tuh mungkin orang tua nggak banyak orang tua ya. Kayak dari kecil gue dilihat bakatnya ini, misalnya gue suka gambar. Ya udah sama dia dibeliinnya spidol, pensil warna. Jadi emang lu bisanya ini, ya udah gue kasih fasilitasnya. Jadi gue pun nggak takut untuk diprotes sama keluarga gue. Bahkan mereka kayak ya udah lanjutin. Akhirnya bisa menghasilkan, apalagi kan jadi kayak ya udah lanjutin. Iya, gitu. benar-benar. Karena gue beberapa kali ngelihat konten-konten lu berarti itu hasil desain lo kan? Apa? Iya. Iya, yang kayak tulisan-tulisan itu hasil desain lo kan? Iya, itu. Nah, yang bikin orang lain suka lagi ya karena gue merasa suara gue pas-pasan nih, segini aja. Jadi gue ada apa ya poin yang biar orang tuh lebih betah nontonnya. Ya gue tambahin. Kan orang biasanya liriknya dikasih kan pakai lirik. Gue nggak mau, gue mau beda. Jadi gue tulis tuh liriknya. Capek sih. Cuma satu-satu tuh satu kata gue tulis, satu kata gue tulis. Ya orang jadi kayak nggak bosan nontonnya kan. Nggak cuman gue gitaran aja, cuman gue ada gambar-gambarnya gitu. Itu sih yang bikin kayak orang seneng. Jadi gue lakuin deh. Nah, gue juga pengen tahu nih awalnya itu kan pas awal-awal lo bikin lagu gitu kan, ini udah masuk ke arah bisnis juga sih ya. Bisnis lo bikin lagu, nulis lagu, terus lo produksi lagu juga. Terus kan juga lo sempat bikin merch juga ya, merch tentang lagu-lagu lo gitu. Nah awalnya tuh lo emang sendiri atau emang dibantuin atau gimana? Maksudnya bisa ceritain nggak? Atau mungkin sempat ada downfallnya juga? Oke. Kalau dari ide segala macam, proses kreatifnya itu gua pure. Cuman sisanya mungkin bantuan dari kayak ke vendornya, kayak gitu-gitu. Ya itu ada, gue minta bantuan lah sama partner bisnis waktu itu. Cuma kan namanya bisnis nggak selalu naik. Jadi udah banget. Malah itu di apa ya? Jangka waktunya tuh sebentar banget kayak, karena gini loh, gue belajarnya pada saat itu bisnis yang gue coba-coba sendiri itu cepet naik, tapi ternyata juga cepet ambruk gitu. Karena waktu itu kan zamannya TikTok tuh baru ini kan, COVID kan. Gue mulai bisnis itu pas COVID, kaos lah, tote bag dengan desain gue gitu. FYP banyak pesenan ratusan, gue juga kaget. Kan kita namanya baru mulai, terus tiba-tiba langsung dikasih segitu banyak pesanan kan juga, waduh anjir gimana nih gitu kan. Akhirnya ya ada orang yang tidak baik lah di dalam tim itu. Diambil lah keuntungan semuanya. Intinya kayak orang-orang yang beli merasa tertipu karena pesanannya gak datang-datang berbulan-bulan. Karena the face off-nya itu gua, si brand gue Natomes ini. Jadi orang pada nyerang gua. Ya gue salah karena gua nggak cek lagi mungkin ya. Karena gue udah percayain sama si orang ini. Jadi itulah, padahal termasuk dekat ya. Cuman ya itulah, gue dapet pelajarannya. Emang gue kadang mikir ya, emang harus kayak gini ya pelajarannya gitu loh. Tapi gue langsung ngerti jadinya. Nggak boleh terlalu percaya sama orang. Akhirnya gue bikin klarifikasi kalau gue juga ditipu gitu. Tapi ya gue akan
selesaiin ini semua dan gue akan bertanggung jawab gitu. Setelah itu baru deh, karena bisnis gue waktu itu langsung zut, terus gue langsung gini lagi. Jadi sekarang tuh kayak naik pelan banget, pelan-pelan. Dan gue mikir emang harusnya kayak gini, emang harusnya pelan-pelan, gak boleh langsung dar. Itu karena yang naiknya cepet, turunnya juga cepet. Jadi ya gue menikmati, emang susah ya berbisnis pelan-pelan kayak gini gitu. Akhirnya dari situ lo dapat pelajaran juga ya, Ai? Yes. Nah, Ai, kan lo udah nulis dan produksi beberapa lagu nih ya dari awal lo mulai masuk ke industri musik nih. Tapi kan dari kemarin 2022 ke 2024 kan lo sempat hiatus tuh. Iya. Tapi kalau boleh kita tahu nih lagu apa yang paling gambarin lo banget sampai hari ini dan kenapa? Lagu yang baru gue rilis tahun ini sih sebenarnya. Karena untuk merilis satu lagu ini yang nanti gue kasih tahu ini lagu apa, itu butuh perjalanan yang panjang, terus perjuangan juga. Apa sih perjuangannya kan? Padahal cuma bikin lagu, ngapain lu berjuang gitu loh. Ya karena gue pas 2022 itu gue dapat kerja, gue berhenti. Gue nggak produktif lah, secara nggak sadar gue jadi nggak produktif. Gue kerja, gue naik kereta, pulang pergi dari rumah ke kantor ya KRL aja udah serem gitu loh. Apalagi jaraknya jauh ya, lu bisa bayangin lah apa yang udah gue lewatin. Akhirnya itu lagu, karena perjalanan yang bikin gue kayak ini kayak gue sempet kayaknya emang nyanyi dan bermusik emang bukan jalan gue gitu. Kayaknya emang mikir kayak gitu. Sempet lah kayak ya udah, mungkin kemarin dikasih kesempatan aja untuk rilis terus dikenal orang gitu. Jadi kayak ya udahlah, mungkin di sini kali di kerjaan gue itu tuh sempat putus asanya ada banget. Apalagi ngelihat orang-orang ya, membandingkan orang-orang dengan diri kita dong. Akhirnya di perjalanan ya gue akhirnya secara nggak sadar gue nulis lirik di notes. Di perempuan kan suka nulis di notes apaan aja kan ya. Di HP nih, HP apa? Di HP. Jadi lagi gue merasakan hal itu, gue merasakan kalau gue stuck nih. Gue kerja tapi gue nggak bisa kejar apa yang gue pengen nih, karena gue harus kerja gitu. Jadi gue ya udahlah, gue tulis aja gitu. Awalnya kayak curhat-curhat doang kan. Tapi jadi nih liriknya nih, dan dapet nih hooknya, lirik yang emang mantep nih kayaknya nih kalau gue terima. Cepet ya dari putus asa sampai semangat itu cuma berapa menit. Termotivasi lagi ya habis itu. Iya, karena di kereta yang jalannya cepet ini tuh gue ngerasa gue justru diem, stuck. Padahal nih kereta nih cepet nih jalannya, tapi gue ngerasa anjir gue stuck banget lagi gitu. Dan gue mau kemana sih nih? Gitu. Jadilah lagu judulnya. Judulnya Train Ride Home. Train Ride Home. Itu yang baru rilis tahun ini. Iya. Bulan gitu. apa tuh, Ai? April ya. Iya. Ya masih April. fresh ya itu sebenarnya. Masih fresh. Tapi kalau misalkan dari lagu-lagu yang udah diproduksi, kan ini sebenarnya unik ya, Ayah. Beberapa lagu yang udah kita dengerin atau pendengar lo dengerin juga. Nah sebenarnya lo nentuin gak sih jenis musiknya apa, genre musik lo tuh apa? Atau ya udah? Jujur gue nggak tahu. Cuman mungkin pop sebenarnya masuk sih. Pop masuk. Cuman kan kalau pop ada cabang-cabangnya lagi tuh, yang gue sebenarnya juga nggak paham tuh apa sih gue masuknya. Pop sih mungkin kayak apa ya? Soalnya beberapa musik gue yang lalu-lalu tuh ada lo-fi-nya juga. Gitu. Iya. Tapi gitar-gitarnya juga ada. Jadi kayak itu biar orang lain aja deh yang nentuin kategoriin. Gue nggak tahu. Nah tapi kalau misalkan lo nulis lagu, kan kayak tadi buat lagu yang Train Ride Home, itu lo dapet inspirasi karena lo lagi naik kereta, lo lagi arah pulang, apa lo mau arah kerja gitu kan, terus lo tiba-tiba kayak deng gitu, kayaknya hidup gue stuck. Nah inspirasinya kan salah satunya dari situ. Cuma biasanya inspirasi lainnya dari mana ya? Maksudnya apakah emang pengalaman pribadi lo doang, atau mungkin pengalaman orang-orang terdekat lo, atau gimana? Pengalaman orang-orang terdekat sih. Karena ini topiknya sih lumayan perempuan banget ya. Karena di tahun ini kan gue akhirnya rilis 2. Yang satu lagi tuh kan kereta. Nah yang satu lagi ini tentang perempuan. Tapi
perempuan karena gue banyak nerima cerita-cerita dari teman-teman kayak gue akuin semua temen gue tuh hebat-hebat dan perempuan-perempuan yang kuat lah menurut gue. Ya lu tau sendiri kan, kan kita berteman ada satu teman kita tuh yang kuat banget. Jadi gue ngerasa kadang kalau cerita sama mereka tuh gue malah kayaknya masalah gue nggak ada apa-apanya gitu. Dibandingkan mereka. Iya, padahal gue ngerasa kenapa susah banget ya hidup gue kadang kayak gitu. Cuma kalau lagi ngumpul sama teman-teman tuh kayak anjir deh masalahnya susah banget lagi gitu. Gue nggak ada apa-apanya. Tapi begitu pun mereka ke kita gitu. Iya. Mereka juga mikir masalah dia nggak ada apa-apanya. Jadi kayak apa ya, perempuan tuh enaknya kayak gitu ya, kalau ngumpul tuh kita sharing. Jadi kayak gitu ya. Dan gue juga selain teman-teman gue tuh deket sama nyokap kan. Dan gue udah percaya kalau gue ini dikelilingin sama perempuan-perempuan yang hebat-hebat, yang kuat, yang hebat, yang bisa sendiri gitu. Bukan berarti kita gue adalah wanita independen, nggak gitu. Cuma kayak mostly kita nggak ngandelin siapa-siapa gitu. Mungkin karena kondisi gitu kan. Dan hebatnya karena walaupun dengan masalah-masalah yang kita bawa di tas masing-masing, kita tuh tetap show up as if nothing happen aja gitu. Kita tetap show up cantik, tetap show up kreatif, tetap show up yang udah jadi ibu ya, dia tetap jadi ibu yang hebat gitu loh. Jadi kayak gila sih menurut gue. Gue juga ngerasa gue akan hebat juga sih kayaknya kalau gue dikelilingi sama perempuan-perempuan hebat gitu. Jadi gue kayak gak mau jadi yang lembek gitu kayak. Tapi kayak emang gak bisa sih kalau di zaman sekarang. Gak bisa. Kita harus mau gak mau gitu. Kita harus kuat. Nah cuma ya itu gue terinspirasi sama mereka-mereka. Dan gue pun juga merasakan kayak misalnya malamnya kita nangis. Terus besok pagi tuh kita harus kerja kayak nggak ada apa-apa kayak hai selamat pagi bener, gitu kan. Tapi abis itu matanya kelihatan ya. Cuma kayak aduh gue pakein apa ya, concealer. Gak cukup sih kayaknya. Gak cukup kelihatan. Kacamata kali ya. Cuman kan orang lu bisa nangis ya? Iya. Lu bisa nangis ya? Enggak. Ya cuma itu sih kayak inti lagunya itu. Judulnya Your Song. Yes. Berarti itu udah rilis juga barengan. Udah rilis Agustus. Bareng. Nggak bareng ya. Berarti Train Ride Home dulu. Iya, Train Ride Home baru itu. Tapi ada nggak kalau misalkan lo lagi nulis, ya misalnya lo lagi nulis lah gitu kan, proses nulis lagu, ada nggak ritual atau kebiasaan kecil yang selalu lo lakuin gitu? Kalau mau nulis lagu, sendiri sih. Harus sendiri. Selama ini kan sendiri sih kalau nulis. Terus hening kayak gitu. Sebenarnya kayak mungkin banyak orang juga kayak gitu sih, sendiri hening. Karena gue banyak kalau dulu tuh, karena pas gue masih kuliah kan gue udah nulis lagu tuh dan udah pernah keluar album kan. Itu gue sering begadang. Sebenarnya nggak baik sih. Gue sering begadang kayak jam 1, jam 2 tidur, baru tidur gitu. Gue cari heningnya aja karena gue suka tuh malam-malam tuh gue suka banget vibes-nya. Terus lampunya remang-remang kayak gitu. Itu lebih dapat ya Bar. Iya, dapat. Tapi kan di kereta lo dapat inspirasinya berisik. Iya. Berarti mungkin itu pikiran lo yang lagi hening berarti. Mungkin, cuman kalau misalnya nulis lagu berarti pas lagi megang gitarnya itu tuh malam-malam di kamar kayak gitu. Cuma kalau nulisnya kalau sekarang kayak bisa anywhere gitu. Di berarti Gojek. Kalau misalnya lo nulis, maksudnya lo prosesnya kayak lo nulis dulu atau lo sambil genjreng gitu. Kalau sekarang ya karena waktunya nggak bisa selalu megang gitar, jadi ya udah gue banking lirik aja dulu. Ada bank lirik tuh gue. Nanti baru lu kumpul-kumpulin gitu. Iya, baru gue kayak ini kayaknya masuk di sini deh. Baru di kamar, ini kayaknya ini enak, ini kayaknya enak gitu ya. Baru lu ngegarapnya nanti gitu ya pas di rumah. Iya. Lo pernah nggak tapi kalau pas nulis atau emang udah ada nih motivasi sebenarnya, ya udah gue mau nulis lagu, tapi lo mentok idenya, terus gimana kalau kayak gitu? Gue tinggal. Gue lanjutinnya ntar aja deh udah. Soalnya kalau pernah gue kayak
misalnya nulis lirik nih, duh ini nadanya enak nih, tapi apa ya? Tapi apa nih kata-katanya? Wah nggak dapet stuck lama. Ya udah gue tinggal aja kayak dilanjutin kayak entah 2 hari lagi gitu. Nggak satu waktu. Nggak lo paksain saat itu juga. Oke. Gitu. Nah, kalau misalkan nih kan pendengar lo itu kan udah banyak Ray. Amin. Ya, terus penikmat musik lo juga udah banyak nih, gue lihat kan. Ya. Tapi kalau misalkan emang ada, kan lo udah bikin, maksudnya gini, setiap lo nulis lagu lo kan pasti menceritakan itu, ya kan, maksudnya itu apa, maknanya itu kayak gimana buat lo gitu, dan mungkin buat yang lo harapin buat pendengar lo. Cuma kalau misalkan ada pendengar lo yang maknanya beda, itu gimana kalau dari lo? Pertama, kalau itu lagu gue udah keluar, udah rilis, berarti itu kayak hak mereka mau ngertiinnya apa sih. Selagi masih relatable, ya kan, karena kita ceritanya beda-beda nih. Gue punya cerita beda, mereka juga punya cerita beda. Kayak misalnya kita aja sama lagu lain gitu ya, kadang lu dengerin satu lagu tapi lu cuman relate di part ini doang nih. Oh iya benar. Lu pernah kan kayak gitu. Dan mungkin orang ke lagu gue juga gak semua, bahkan gak the whole song, mungkin dia gak relate semuanya. Paling cuman bahkan lirik kayak satu gitu, lirik doang gitu. Walaupun cuman satu, tapi ini ngena banget lagi di gue gitu. Ini gue banget nih gitu. Ya gak apa-apa kalau mereka mau maknainnya beda gitu. Nah, kan lagu-lagu lo tuh personal banget. Tadi kayak yang lu bilang, pengalaman pribadi, pengalaman orang-orang terdekat paling banyak. Nah, meskipun itu pengalaman orang-orang terdekat, tapi kan kita juga gak ngerasain atau gak ngalamin yang mereka alamin misalnya gitu kan Ay. Tapi gimana sih caranya lo nulis yang pribadi, itu kan pribadi buat lo kan, tapi bisa nyentuh banyak orang. Karena sebenarnya kita kan ngobrol ya sama orang-orang tuh, tukar cerita, terus harusnya sih kalau kita cerita-cerita sama orang, ya kita cobain posisiin diri kita di orang itu sih. Itu yang gue lakuin. Mungkin gak harus penulis lagu, kayaknya kalau misalnya temen lu curhat, pasti lu posisiin diri lu di dia dong. Betul. Dan gak tau, gue percaya aja kayak kayaknya yang ngerasain ini nih bukan gue doang atau bukan temen gue doang ini gitu. Kayaknya hal ini tuh terjadi di orang lain deh gitu. Walaupun beda dikit-dikit, cuma kayak gak mungkin di dunia ini cuman gue yang ngerasain ini dan bukan temen gue doang. Jadi pasti lagu gue akan sampai ke ya udah ke targetnya aja. Ya benar. Gitu. Tapi ada nggak lagu lo nih yang lo tulis yang sebenarnya yang lo tulis karena sebenarnya itu hal yang susah untuk dibicarain, makanya lo tuang dalam lagu gitu. Apa lagunya? Ada. Ini sebenarnya lagi-lagi tentang temen gue, dan bahkan sampai detik ini pun dia nggak tahu itu tentang dia. Bukan suka ya, ini teman perempuan gue. Karena pada suatu hari tuh dia, kayaknya dia juga lupa dia pernah ngomong ini deh. Dia pernah bilang, ini orang nih fun banget, orangnya kocak banget. Tapi pada suatu hari dia pernah cerita ke gue kalau, gue pengen deh, gue capek banget, gue pengen gitu. Lah, kan kaget dong kita. Tapi gue di situ kayak, oh ternyata dia nih hidupnya nggak tahu di otak dia capek gitu, tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan dari kita main, kayak kan ada temen yang kelihatan nih hidupnya berat, dia emang capek gitu. Nah tapi orang ini tuh nggak kelihatan, dia bawa fun semua, dibawa ketawa semua, dijadiin jokes gitu loh. Sampai dia ngomong kayak gitu tuh gue kayak anjir gitu. Kok bisa gue nggak tahu ya kalau hidup dia tuh juga berat gitu. Nah di situ gue nulis lagu buat dia, tapi dia nggak tahu, sumpah dia nggak tahu sampai sekarang. Itu udah bertahun-tahun lalu sih. Cuma sekarang ya hidupnya udah jauh lebih baik banget gitu. Emang orangnya semangat, penuh energi aja orangnya. Cuma mungkin di saat itu gue tahu dia ngomong serius. Kayak gue udah deh, gue pengen udahan aja deh gitu loh. Kayak gitu loh. Iya, spontan gitu. Dan itu di umur-umur kita yang kita tuh umur SMA ke kuliah itu kan lumayan
mungkin banyak gonjang-ganjing hidup, adaptasi apalah gue nggak ngerti lah. Iya benar. Rawan. Kalau apalagi kalau jauh dari orang tua kayak gitu-gitu kan. Jadi mungkin keselip ya dia ngomong kayak keselip. Tapi gue tahu nih orang jujur nih. Dia karena nggak sering dia ngomong kayak gini, nggak pernah. Oke. Gitu. Nah, oke, Ai. Kita di sini teman-teman juga mau tahu sebagai musisi yang memulai lagi nih. Ya, Ai. Tantangan apa yang lo rasain di industri musik pas baik pas lo mulai di awal, mungkin pas meskipun pas sekarang lo mulai lagi nih, Ai. Apa tantangan yang lo rasain? Pertama itu adalah apa ya? Nggak semua orang punya privilege apa ya yang bisa ngebantu kita untuk kejar itu gitu. Oke. Apapun sih privilege kan bisa dari materi gitu, bisa orang-orang kayak yang mampu bantu kita gitu loh. Dan orang yang punya privilege itu dan punya keberuntungan itu ya mereka bisa di-boost kapanpun gitu. Oke. Mereka bisa dengan mudah, gue mau jadi top song di Indonesia. Ya sama privilege orang-orang yang bisa, ya dia ditaruh aja langsung bisa mungkin. Oke. Atau untuk promosin sesuatu kan butuh budget. Kalau dia ada budgetnya, apapun bisa dilakuin gitu. Bayar orang lah buat tolong dong boost lagu gue gitu. Nah, gue nggak punya privilege, belum punya privilege itu. Ya untuk musisi-musisi yang kayak gue, yang semua handle sendiri, manage sendiri, itu kesulitannya. Karena gue harus bersaing dengan yang punya privilege, gitu. Betul. Jadi gue emang harus kerja lebih keras aja sih. Nah, gitu. Nah, Ai kan perubahan industri musik ini kan cepet banget kan berubahnya, geraknya tuh cepet ya. Nah, gimana cara lo buat ngejaga keaslian musik lo gitu? Kita kalau gue pribadi sih sebenarnya emang kalau misalnya ngikutin idealisme itu entah lu lama naiknya atau kayak karena kan kita idealis di era yang cepet kayak gini tuh sebenarnya bullshit aja sih menurut gue. Karena kadang kan kita harus ikutin pasar lah segala macam. Sebenarnya tetap tahu aja sih apa yang mau lu sampein pertama. Terus lu tetap harus connect sama pendengar lu gitu. Biar lu nggak terlalu jauh lari dari core lu gitu. Dan ini sih yang gue terapin ya, nggak tahu berhasil apa enggak. Berhasil sih ya? Iya, insya Allah ya. Dan jangan terlalu wah nih lagu yang lagi masuk begini nih ikut gitu. Jadi lo yang nyesuaiin. Iya. Atau seenggaknya lu punya panutan di musik gitu, misalnya lu dengerin siapa gitu, lu punya inspirasi, misalnya gue suka Nicki gitu, gue tetep nih pengen ambil apa yang dia punya dikit-dikit nih, gue serap, gue suka si ini, gue ambil deh dikit-dikit, jadi kayak tetep di apa yang lu suka tuh pertama, karena kan tren kan sebenarnya nggak semuanya kita suka, bahkan si yang pembuat lagunya juga pun kadang nggak suka sama lagunya dia itu, tapi harus kayak gitu. Kuncinya sih kayaknya ya, lu tetap suka aja sama apa yang lu bikin, gitu. Kalau lu suka, ya udah sisanya bonus gitu. Yang penting lu suka, gitu. Itu sih yang tetap. Nah, gue mau ngomongin soal promosi ini, promosi musik. Kan lo kan juga pasti gencer banget kan lewat sosmed, lo ada TikTok, lo ada YouTube, terus lewat Instagram sih gue juga sering liat lo kan connect banget sama followers dan pendengar lo ya kan. Pernah nggak nih lo nemu komentar atau sekedar ya mungkin random messages dari followers yang berkesan buat lo atau mungkin menjadi udah ada yang menjadi inspirasi lagu lo mungkin? Ada satu sih, ini menurut gue ini makanya pas lo ngomong gitu gue langsung inget komen itu. Ini sedih sih, gue sempet pin ini di feeds gue, dia komen di feeds. Intinya dia suka lagu gue dan dia ceritain kalau dulu temennya dia tuh suka banget sama lagu ini, tapi dia udah meninggal.
si temennya ini. Okay. Katanya dia yang kenalin lagu ini ke si orang yang komen ini. Hmm. Tapi dia udah meninggal. Oke. Kan gue kayak, gue merinding tuh. Gue lupa dia nulis apaan aja ya, tapi intinya kayak gitu. Itu yang wow. Gue ya udah Al-Fatihah untuk almarhumah gitu. Cewek Yang nulis. Oke. Lucu-lucu sih cerita-cerita orang-orang ini. Oke. Nah, kalau dari lo sendiri ngebuat musik di hari ini gitu ya, lebih ke popularitas atau justru mungkin soal pesan yang mau lo sampein? Susah tuh. Karena siapa sih yang nggak mau populer lagunya, nggak mau. Maksudnya kan kita juga bikin pengen didengar. Nggak bohong lah, kita pengen lagu kita viral mah pengen lah. Betul. Gitu loh. Cuma kan viral itu kan kayak hoki aja sih. Berarti ya kalau populer itu udah pasti pengen. Cuman yang lebih pengen lagi adalah pesannya sampai. Oke. Gitu. Ya gimana ya? Maksudnya ada beberapa orang yang suka nih beatnya enak apa. Cuman ada juga orang-orang kayak gue yang kalau dengerin tuh di liriknya gitu kan. Sama sih gue juga. Iya kan. Tapi ada loh yang dia nggak dengerin liriknya anjir. Dia bodo amat sama liriknya. Ada yang kayak gitu. Biasanya itu generasi bokap gue sih. Oh iya. Biasanya dia lebih ke beat. Iya. Vibe-nya. Iya, iramanya, yang kayak nadanya kayak gitu. Jadi kayak lirik nggak penting. Doesn't matter gitu. Iya. Kalau kita kan lirik, memperhatikan lirik banget gitu ya. Tapi ada temen gue juga yang dia nggak peduli, bukan nggak peduli ya, lirik itu belakangan deh. Oke. Yang penting enak didengar aja. Enak didengar. Oh ada yang kayak gitu ya gitu. Kalau gue sih kayak lu gitu, lirik nomor 1. Iya karena mungkin kita lebih ke memaknai liriknya gitu. Karena kan dari lirik tuh kita kayak divalidasi. Iya gak sih? Oh iya benar. Haus validasi. Bener. Kan itu juga menjadi inspirasi lo kenapa lo nulis lirik lagu sedemikian rupa biar pendengar lo juga ngerasa tervalidasi. Iya betul. Ya kan. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari gue mau nanya. Kalau misalnya lo 5 tahun lagi nih lo dengerin lagu-lagu yang lo buat hari ini gitu, apa yang lo pengen ingat dari lagu-lagu lo itu? Terus kalau bisa nyimpulin perjalanan musiknya sejauh ini dalam 1 kalimat, itu apa buat lo? Oke, pertama tadi kalau gue dengerin lagu 5 tahun lagi, gue dengerin lagu gue yang gue buat sekarang. Yang gue ingat apa? Ya perjuangannya. Karena gue walaupun privilege orang tua yang gak menuntut itu gue punya banget gitu, dan gak semua orang punya itu. Ya kan? Oke. Gue ngerasa gue beruntung lagi gitu. Di part ini gue beruntung. Tapi ada beberapa part yang gue harus bukan gak beruntung ya, kayak work harder aja. Betul. Walaupun nanti hasilnya sama yang privilege ini gitu. Ya kalau gue nanti 5 tahun ke depan gue udah lebih dari yang sekarang, lebih banyak didengar, lebih udah ke festival segala macam, amin. Ya gue kalau dengerin lagu yang itu, khususnya misalnya Train Ride Home gitu, gila sih, gue kayak terbayar, semuanya terbayar, gitu. Oke. Terus kalau disimpulin satu kata lagi, nggak bisa satu nih kalimat. Satu kalimat. Satu kalimat. Bebas apa aja. Apa ya? Satu kalimat. Satu kata aja deh, satu kata. Boleh, satu kata. Perjuangan? Boleh? Masuk. Ya, masuk ya. Perjuangan. Semua perjuangan. Setiap langkah gue perjuangan. Oke. Enggak, satu lagi sih. Apa? Nih, soal lagu lo yang Train Ride Home. Oke. Buat teman-teman atau mungkin buat teman-teman yang belum ngedengerin juga. Dengerin dong, please. Dengerin dong ya Train Ride Home. Iya. Nah, apa sih yang mau lo sampaikan tentang Train Ride Home? Maksudnya kita tahu makna liriknya apa, cuma maksudnya mungkin kayak dari sisi perjuangan dan motivasinya dari lo buat pendengar gimana? Karena di lagu itu gue terjun langsung di kereta, dan gue juga bersama dengan orang-orang pekerja kantoran yang pulangnya malam lah, berangkatnya pagi.
I am one of them gitu. Oke. Dan gue masih sampai sekarang masih one of them gitu. Iya. Jadi apa ya? Yang bikin gue kayak gue aja nih, ya gue tetap bela-belain keinginan gue, mimpi gue gitu. Walaupun kayaknya nggak masuk akal gitu. Kayaknya di hidup yang kayak gini untuk ngejar mimpi kayaknya nggak masuk akal deh. Tapi gue tetap masa sih gue harus kubur mimpi gue gitu. Cuman untuk orang-orang pekerja lain yang bersama sama gue di kereta itu, ya mungkin mereka udah, kan ada yang lebih tua pasti dari gue kan. Ya mungkin dia udah kubur itu gitu. Dan gila itu sih pengorbanan ya. Gue harap sih itu mewakili orang-orang yang di kereta itu gitu, yang commute lah pakai TJ, LRT, MRT, semua KRL, semua deh ya. Jaklingko, terserah deh. Gue harap itu mewakili, dan emang gue mewakili mereka sih. Karena ya itu dia, pasti semua orang punya mimpi tadinya. Cuman yang emang getol banget nih nggak semuanya gitu. Kadang mereka ya udah deh gue kubur aja gitu. Kesian sih. Cuma kayak ya itulah perjuangan itu lagu itu. Dan di YouTube gue ada video klip ya kan. Karena gue tuh HP banget, gue apa direkam. Semua perjalanan gue rekam, dan ternyata rekaman itu tuh bisa gue jadiin kayak semi dokumenter untuk lagu Train Ride Home. Kalau misalnya kamu nanti mau nonton di YouTube, itu videonya tuh perjalanan di kereta, orang-orang yang ngantri di eskalator, yang desek-desekan, itu gue rekam pakai HP gue dan gue masukin di situ. Jadi ya kapanpun kalau mau lihat bisa di YouTube. Mungkin di dalam situ ada teman-teman juga. Iya. Mungkin aku ngerekam kamu sebenarnya. Nggak kelihatan. Itu boleh nggak sih, nggak izin lagi ya? Boleh aja kan, nggak tahu itu siapa kan. Insya Allah nggak apa-apa ya. Oke. Coba nonton sih. Oke, Aya. Nih ya, thank you ya udah sharing tentang perjalanan musik lo dari awal sampai sekarang juga. Terus yang ternyata lagu-lagu lo sampai hari ini banyak didengerin, disukain dan menginspirasi banyak orang juga, terutama generasi kita ya. Betul. Kan. Nah buat teman-teman mungkin yang udah tahu Aya atau yang belum pernah dengerin Aya nyanyi atau lagu-lagunya, bisa dengerin sekarang juga, apalagi di lagu terbarunya yang Train Ride Home, yang dimana menurut gue pribadi juga itu salah satu refleksi diri juga ya, sebagai orang yang lagi mengejar cita-cita gitu. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you Aya. Thank you. Bye-bye. Menyatakan berhenti.